sekaligus mahasiswa BPJ dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan nomor induk mahasiswa 250109147. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja video praktik pembelajaran di SMP Al-Muhafizah pada siswi kelas 7 dengan materi menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, ada yang baik, ada yang alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yo, sebelum pembelajaran saya akan mengabsen dulu apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua. Naila Angelina, Naila Aska, Nazifa, Neija, Nurun, Putri Anindya, Putri Nur, Wensa, Rahma, Rahmanda, Rifatul, Rumi, Salsabila Khair, Sani, Sania, Sayyidatina, Silna, Sira, Syifa, Talita, Tiara, Yasinda, Yasmin, Yasirli, Zahira, Zahwa, Zaina. Nah, ada beberapa teman-teman sekalian yang tidak masuk karena kebetulan hari ini yang kelas 7 sedang melaksanakan PPLS dan teman-teman sekalian bertugas menjadi OSIS. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, saya akan melakukan asesmen dulu. Asesmen ini silakan dikerjakan, dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Ada 4 pertanyaan.
Sudah? Oke, terima kasih. Ampun? Sudah, Nak? Yuk, silakan dikumpulkan kembali, yuk. Sudah? Yuk, kumpulkan, yuk. Sudah? Oke, terima kasih. Ampun? Sudah? Oke. Ampun? Iya. Oke, terima kasih. Yuk, sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu, kita pemanasan dulu supaya semangatnya membara dulu. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Kita masuk ke materi. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini itu tentang menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah nggak asing dengan yang namanya norma, aturan. Itu bisa kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya ketika sampean sekolah, itu sampean harus menggunakan seragam yang sesuai ketentuan, memakai kaos kaki, itu termasuk contoh dari peraturan. Sebentar. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi pada pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan utama yang pengen kita capai.
kehidupannya kita supaya sampean itu bisa mengidentifikasi di lingkungan masyarakat itu ada norma apa aja. Terus kemudian yang kedua, peserta didik ini mampu menganalisis konsekuensi dari pelanggaran norma dan aturan di lingkungan sekitar. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mengusulkan solusi kreatif untuk mengatasi pelanggaran norma dan aturan. Jadi kita belajar dulu jenis normanya itu apa aja. Terus kemudian ketika kita melakukan pelanggaran norma,
sama ibunya, yang mana dari video tadi mengapa lampu lalu lintas itu diciptakan? Ayo siapa? Oke, Neja. Karena digunakan untuk mengatur arus kendaraan bermotor. Oke, mengapa lampu lalu lintas diciptakan? Untuk mengatur arus kendaraan bermotor. Terus kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika tidak ada lampu lalu lintas? Siapa? Oke, Rumi. Akan terjadi kemacetan. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, menurut kalian bagaimana cara agar semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai dan tertib? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Oin. Dengan saling mematuhi peraturan yang benar. Dengan saling mematuhi peraturan yang berlaku. Iya, jadi norma itu sangat penting. Kenapa? Dari video tadi, terus kemudian lampu lalu lintas itu diciptakan supaya arus kendaraan bermotor teratur, supaya kehidupan kita juga teratur. Nah, materinya adalah pentingnya norma dan aturan. Mengapa norma dan aturan itu penting? Norma itu adalah pedoman atau petunjuk tingkah laku yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya sampean itu ada yang namanya norma. Supaya apa? Supaya tingkah laku sampean itu tertib dan teratur. Nah, berikutnya, mengapa norma dan aturan itu penting? Satu, menciptakan keteraturan. Dengan adanya norma, kehidupan kita itu akan menjadi lebih teratur. Terus kemudian yang kedua, mewujudkan keadilan. Norma sama aturan itu menjamin bahwa kita itu mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan hak yang sama. Yang ketiga, mencegah konflik. Dengan adanya norma, dengan aturan yang berlaku, itu bisa meminimalisir pergesekan, meminimalisir konflik antara satu dengan yang lain. Terus yang keempat, menciptakan keamanan dan kenyamanan. Jadi ketika lingkungannya sudah tertib, pasti lingkungan itu akan nyaman dan aman untuk ditinggali. Terus kemudian berikutnya, macam-macam norma dibedakan menjadi 4. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Norma agama, apa itu norma agama? Norma yang berasal dari ajaran atau perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Jadi norma agamanya itu juga bergantung dari agama apa yang mereka percayai, yang mereka anut. Nah, sanksinya bagaimana? Sanksi norma agama itu bersifat tidak langsung. Sanksi yang diterima berupa dosa, penyesalan, atau hukuman di akhirat. Contohnya apa? Misalnya beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu yang norma agama. Berikutnya ada norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan itu asalnya dari hati nurani kita masing-masing. Jadi dari hatinya sampean sendiri-sendiri. Apakah hatinya sampean itu mudah terketuk, mudah punya rasa empati, atau yowes biasa aja bebas gitu. Nah, sanksinya bagaimana? Sanksinya bersifat tidak langsung. Seperti apa? Rasa malu, penyesalan, atau bahkan hati tidak tenang. Contohnya apa? Contoh perbuatannya, misalnya jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Kalau kesusilaan tadi itu asalnya dari hati nurani kita masing-masing. Kalau yang norma kesopanan itu asalnya dari masyarakat. Jadi normanya itu berasal dari tata aturan yang diyakini dalam masyarakat tersebut, dalam lingkungan tersebut. Sanksinya bagaimana? Masih sama, bersifat tidak langsung. Berupa apa? Berupa cemoohan, dikucilkan, atau bahkan tidak disukai oleh masyarakat. Contoh perbuatan yang sesuai dengan norma kesopanan apa? Misalnya mengucapkan salam saat bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua. Terus kemudian ketika sampean lewat di depan orang yang lebih tua, sampean membungkukkan badan, itu juga termasuk ke dalam norma kesopanan. Yang keempat ada norma hukum. Kalau ini itu dibuat sama lembaga yang berwenang.
Tapi kalau yang norma hukum itu sanksinya bersifat langsung dan tegas. Jadi mau nggak mau semua warga negara Indonesia itu harus mengikuti, mematuhi norma hukum yang berlaku, bersifat sama bagi semua orang. Sanksinya berupa apa? Bisa denda, bisa penjara, bisa kurungan, atau bahkan hukuman mati, tergantung dari kesalahan yang dia lakukan. Contoh perbuatan yang sesuai dengan norma hukum apa? Misalnya wajib memiliki SIM, terus kemudian ketika berkendara seperti video tadi mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang ini adalah akibat melanggar norma. Ketika 4 norma tadi dilanggar, konsekuensinya apa? Yang pertama, misalnya norma agama, tidak beribadah, sampean tidak sholat. Sanksinya apa? Sanksinya yang menerima ya sampean sendiri. Misalnya nanti sampean mendapatkan dosa, yang mana dosa itu nanti akan diperhitungkan di kehidupan akhiratnya sampean masing-masing. Terus kemudian yang kedua, kesusilaan. Misalnya sampean mencontek, sampean enggak jujur dalam perkataan perbuatannya. Sanksinya bagaimana? Ada rasa malu, ada rasa menyesal, dikucilkan sama teman. Sedangkan untuk norma kesopanan, misalnya sampean bersikap kasar, sampean tidak menghormati orang tua, yang terjadi apa? Sampean akan mendapatkan cemoohan, akan mendapatkan celaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya sampean. Oh, itu loh si A, dia nggak punya sikap sopan santun sama ibunya, kalau ngomong teriak-teriak, itu yang namanya celaan, itu yang namanya cemoohan. Nah, terus kemudian yang norma hukum itu ada melanggar lalu lintas, merampok. Sanksinya apa? Ini lebih tegas dari 3 norma yang sebelumnya. Mau nggak mau kalau kita melanggar, ya sampean bisa mendapatkan denda, sampean bisa mendapatkan hukuman kurungan atau bahkan hukuman mati. Kalau misalkan kejahatan pidana itu termasuk ke dalam kejahatan yang berat. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan apa, Boten? Boten? Oke, berarti mau nggak mau kita itu memang harus mematuhi norma yang ada di lingkungan sekitarnya kita. Secara nggak langsung sampean pun sudah berperilaku kesehariannya sampean itu sudah mencerminkan norma, mulai dari sampean sholat, terus kemudian mulai dari sampean sekolah dengan tertib, menggunakan seragam, sampean menghormati orang tuanya sampean atau orang yang lebih tua, itu termasuk dari melaksanakan norma dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak sampean sadari, tidak perlu tidak dirinci, aku mau sudah melaksanakan norma ini belum ya, aku tadi sudah melaksanakan norma belum ya, enggak. Tapi kalau misalkan dirinya sampean itu sudah punya menjadi diri yang positif, secara nggak langsung pasti sampean sudah melaksanakan norma itu dalam keseharian sampean masing-masing. Oke, selanjutnya nih, sebelum ke sini saya mau menampilkan kasus. Nih, ada Jumat yang terlewatkan. Jadi di kasus ini Jumat yang terlewatkan itu ada beberapa anak sekolahan, mereka waktunya sholat Jumat tapi mereka nggak sholat Jumat, mereka lebih memilih untuk bermain game. Terus kemudian yang kedua ada meja guru dan sepatu kotor. Di sini kasusnya tentang apa? Jadi ketika ada guru masuk, itu di meja guru di sini itu ada sepatu kotor. Gak tahu punyanya siapa karena awalnya mereka nggak mau mengakui. Tapi kemudian ketika mereka mengakui, si pelaku itu nggak punya rasa bersalah, sudah meletakkan sepatu kotor itu di meja guru. Nah, yang berikutnya ada ini, ponsel dan batasan privasi. Jadi ada anak yang kehilangan HP, ternyata HP-nya itu diambil sama temennya tanpa bilang-bilang. Terus kemudian apa yang ada di dalam HP itu dilihat sama si pengambil ini tanpa seizin dari yang punya HP. Nah, jadi kasus ini nanti akan saya bagikan ke kalian. Kebetulan kelas kita sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Nanti ada kelompok yang punya kasus yang sama dengan kelompok yang lain.
kasus meja guru dan sepatu kotor. Kelompok 3 dapat kasus ponsel dan batasan privasi. Nah ini kelompok 4 sama dengan kelompok 2 ya, meja guru dan sepatu kotor. Terus kemudian yang kelompok 5 ponsel dan batasan privasi sama dengan kelompok 3, betul? Oke. Nah silakan itu kasusnya diamati. Kasusnya diamati dulu, dibaca sekilas. Kira-kira itu tentang apa? Nah sudah? Nah setelah dibaca, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi tugasnya sampean setelah membaca kasus itu, terus kemudian dikerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD itu silakan tadi kasusnya diamati, terus kemudian setelah mengamati kasusnya ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ada yang pertama, norma apa yang dilanggar dalam ilustrasi tersebut. Terus kemudian yang kedua, apa akibat atau konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Terus yang terakhir, buatlah usulan solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, silakan dari 3 pertanyaan itu silakan dijawab di LKPD-nya, didiskusikan dengan teman-temannya. Jangan lupa untuk dituliskan nama kelompoknya. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, sama 5. Yuk, silakan. Di kelompoknya masing-masing itu ada laptop, bisa digunakan diakses untuk mencari materi yang bisa digunakan untuk menjawab LKPD-nya. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ini kasusnya. Bisa mengakses enggak? Ini coba ini jadi menggunakan memang dalam kehidupan sehari-hari. Caranya gimana? Bentar ya. Terus ini juga bisa. Bisa? Itu bisa digunakan untuk mengakses materinya. Bisa mengoperasikan benar. Bisa benar. Ini kan satu.
bisa, terus mempelajari yang tadi juga bisa. Silakan dibaca sambil dikerjakan LKPD-nya. Ya, mana bisa mengakses? Kalau bisa, oke, silakan dikerjakan LKPD. Kalau ada yang nggak bisa, silakan ditanyakan. Atau kesulitan mengakses laptopnya, kalau kebingungan, silakan ditanyakan ke bawah. Didiskusikan dengan teman-temannya. Ini kasusnya. Bisa mengakses enggak? Ini coba ini dicoba di dulu. Jadi menggunakan rumah dalam kehidupan sehari-hari. Oh, caranya bentar ya. Bisa? Itu bisa digunakan untuk mengakses materinya
Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Tentang apa? Nah, dilanggar kalimat. Untuk prinsipnya? Jangan lupa diisi nama kelompoknya ya, Nak. Sudah ya, Nak? Sudah sampai solusi? Kalau Kaksa biasanya menyusun kalimatnya. Yang sudah selesai bisa sambil dibaca materi yang ada di laptop supaya nanti ketika misalkan kelompoknya presentasi bisa menjelaskan kira-kira apa norma apa yang sudah ada, konsekuensinya bagaimana, kemudian ketika ada pertanyaan itu juga bisa menjawab.
kelewatan. Norma yang dilanggar dalam kasus Jumat kelewatan yaitu norma agama. Pelanggaran norma dari cerita haji yaitu mengabaikan kewajiban ibadah bagi laki-laki muslim, yaitu tidak sholat Jumat. Akibat dari konsekuensi dari pelanggaran tersebut yaitu mendapatkan dosa yang akan ditanggung di akhirat, penyesalan dan hari gelisah. Solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Monggo. Nah, nanti kalau ketika presentasi tolong suaranya lebih keras ya, biar teman-temannya itu bisa mendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran norma kesopanan yang berjudul meja guru dan sepatu kotor. Jenis norma yang dilanggar pada cerita tersebut adalah cerita di atas melanggar yaitu tidak mengikuti kata Allah dengan meletakkan sepatu kotor di atas meja tersebut, yaitu akibat dari peraturan kelima dia akan dipandang sebagai anak yang kurang sopan oleh guru dan teman-temannya. Selain itu, Yang berikutnya presentasi dari kelompok 4. Silakan Dek, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kami, norma yang dilanggar dalam ilustrasi tersebut adalah melanggar norma kesopanan, yaitu tidak memiliki sikap sopan santun karena meletakkan sepatu kotor di meja guru. Apa akibat atau konsekuensi dari pelanggaran tersebut? Akibat dari perilaku guru, dia bisa dikucilkan oleh teman-temannya karena tidak memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Buatlah usulan solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Solusinya yaitu dengan membuat jadwal piket kelas yang melibatkan seluruh anggota kelas. Selain itu, dengan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, Ada pertanyaan apa boten? Silakan saya coba dulu. apakah jadwal piket kelas itu sudah berjalan secara efektif? Sudah berjalan kurang lebih selama 1 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, yang terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul ponsel dan batasan privasi. Norma apa yang dilanggar dalam ilustrasi tersebut? Norma yang dilanggar adalah norma kesusilaan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan juga
Buatlah usulan solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Solusinya yaitu dengan membuat jadwal piket kelas yang melibatkan seluruh anggota kelas. Selain itu, dengan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, Ada pertanyaan apa Bodan? Silakan saya coba dulu. apakah jadwal piket kelas itu sudah berjalan secara efektif? Sudah berjalan kurang lebih selama 1 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, yang terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul ponsel dan batasan privasi. Norma apa yang dilanggar dalam ilustrasi tersebut? Norma yang dilanggar adalah norma kesusilaan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan juga telah melanggar privasi orang lain karena membuka galeri foto dan pesan budi tanpa seizinnya. Akibat atau konsekuensinya dari pelanggaran tersebut? Budi akan marah pada Doni karena mengambil HP dan membuka privasinya. Jika Doni tidak merasa tindakannya salah, akan muncul penyesalan dalam dirinya. Usulan solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi yang diberikan yaitu dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati satu sama lain. Ada yang ditanyakan? Ada. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang dapat menghormati satu sama lain? Dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Siap belajar, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo, beri tepuk tangan. Kelompok 3, kelompok terakhir yang presentasi. Yuk, silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kasus ponsel dan batasan privasi. Menurut kalian norma apa yang dilanggar dalam ilustrasi tersebut adalah norma keaslian karena telah mengambil barang orang lain tanpa izin dan juga telah melanggar privasi. Akibat dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah dia akan kehilangan kepercayaan dari teman-temannya dan dia akan dijauhi oleh temannya.
usulan solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan mengawali gerakan saling menjaga privasi, misalnya dengan membuat slogan positif seperti hargai teman, hargai privasi. Apakah ada penjelasan? Ada. Menurut kelompokmu, apakah di lingkungan sekolah ataupun pesantren kita sudah bisa menjaga privasi satu sama lain? Sudah, tapi belum 100% dijalankan karena masih selama 24 jam kita bersama, masih ada sesuatu atau rahasia yang kita ucapkan kepada teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua tiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan dua kelompok yang lain menanggapi dari apa yang dipresentasikan sama teman-temannya. Sudah berjalan dengan baik, cuma masih malu-malu kayaknya, suaranya kurang keras, padahal sudah bersama selama 2 tahun ya dengan teman-temannya. 1 tahun ya. Oke. Terus kemudian dari yang sudah dijabarkan sama teman-temannya sama yang tadi, kira-kira benang merah apa yang bisa kita ambil tentang pentingnya norma? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Jessica. Norma dalam kehidupan sehari-hari sangat penting agar kehidupan berjalan harmonis. Oke, menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari sangat penting supaya kehidupan berjalan harmonis. Terus kemudian bagaimana peran individu itu bisa menjalankan norma? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Dimulai dari diri sendiri dengan berusaha menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan berusaha menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari dirinya sendiri. Jadi sebelum mengingatkan yang lain, dimulai dulu dari dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, kira-kira solusi yang sudah kelompok teman-teman yang lain paparkan itu sudah realistis atau belum? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Sudah, karena berdasarkan pada kehidupan sehari-hari. Iya, sudah, karena sudah berdasarkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi peran kita dalam menegakkan norma itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, memahami dan mematuhi norma yang ada, menjadi contoh yang baik, terus kemudian berani mengingatkan ketika temannya melanggar norma. Terus kemudian menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi saling sosialisasi aturan antara satu dengan yang lain. Terus kemudian ketika dalam menyusun jadwal piket itu silakan dibagi secara adil dalam satu kelas dan bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir, laporkan pelanggaran jika ada kasus yang berat, misalkan bullying dan sebagainya. Ini contoh solusi kreatif ketika ada banyak teman-temannya yang membuang sampah dengan poin lingkungan, dengan tong sampah unik, dan juga ada video edukasi singkat. Oke, pembelajaran pada hari ini tentang norma itu sudah. Selanjutnya kesimpulan, kita lupa tentang kesimpulan. Ini silakan dibaca bersama-sama kesimpulan pada hari ini. Norma adalah aturan bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi justru untuk menjaga supaya kebebasan setiap individu tidak merugikan orang lain. Dengan mematuhi
informatifnya sudah. Sebelum kita tutup, saya ingin melakukan refleksi. Jadi saya ingin tahu perasaannya sampean bagaimana setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan dituliskan di sini dan jangan lupa gambarkan emoticon yang mewakili perasaannya sampean. Terus setelah itu, kalau sudah silakan langsung tempel di sini. Oke? Oh iya, saya telah itu 2, 3, 4. Oke, silakan dibagi. Dituliskan di situ perasaannya sampean bagaimana ada pembelajaran pada hari ini. Terus kemudian digambarkan juga emoticon yang mewakili perasaannya. Apakah sedih, senang, atau mengantuk? Enggak, nanti kalau sudah bisa